Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita memang hidup di akhir zaman. Kita hidup pada penghujung zaman. Kita akan menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Dan memang banyak pengajaran yang aneh-aneh. Di sisi lain sibuk dengan tanda-tanda kedatangan antikris. Sudah nggak usah pusing dengan tanda kedatangan itu. Nggak usah pusing dengan isu yang ada. Tetap fokus kerjakan tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan kepada hidup kita. Kalau hari ini kita fokus kepada bagaimana ke antikris datang, bagaimana nanti isu yang macam-macam digulirkan, sehingga orang itu hidup dalam ketakutan, bukan hidup malah tanggung jawab. Kita harus bekerja dengan maksimal sampai hari ini, sambil menantikan kedatangan Tuhan. Kita menjadi orang yang bisa dipercaya, tanggung jawabnya, mengerjakan segala sesuatu. Kita menjadi hamba yang setia tetap menantikan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita ini hidup dipengaruhi oleh banyak isu, hidup akhirnya penuh dengan ketakutan, hidup dengan kekhawatiran, takut ini, takut itu, takut apa-apa, akhirnya nggak melakukan apa-apa. Nah, Tuhan mau mendapatin kita ketika kedatangannya di kedua kali menjemput kita di awan-awan, tetap kita ini mengerjakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang bisa dipercayakan Tuhan. Nah, hari ini dipercayakan apa Bapak Ibu? Di marketplace, di dunia pelayanan, di dunia sosial, atau apapun juga yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan tanggung jawab. Hidup dengan penuh kewaspadaan, bukan malah hidup sembrono, hidup ngawang-ngawang di surga terus padahal kita masih nginjek bumi. Kalau kita hari ini masih nginjek bumi, artinya kita harus jadi orang yang tanggung jawab, jadi suami yang tanggung jawab, jadi istri juga tanggung jawab, jadi anak-anak pun juga sama, bukan malah teledor maunya sendiri. Banyak orang hidup kelihatannya sih melakukan banyak pekerjaan aktivitas rohani, tapi sebenarnya tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Keluarga dibiarin, nggak punya tanggung jawab ngurusin orang anak-anak, ngurusin orang tua, ngurusin pekerjaan dengan baik, sehingga kelihatan melakukan banyak aktivitas rohani, padahal pada prakteknya malah menjadi batu sandungan. Kita ini harus menjadi orang yang benar-benar bisa dipercayakan banyak hal selama kita masih tinggal di muka bumi ini. Sekarang buka di Lukas pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Alkitab ngomong, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Pinggang itu berikat apa sih? Di Yesaya 11 ayat 5, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaannya seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggangnya. Di Efesus 6 ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ikat pinggang kesetiaan dan kebenaran harus ada dalam kehidupan kita sampai hari ini. Jadi semua tindakan kita itu dasarnya kebenaran firman Tuhan. Keputusan kita berdasarnya ya kebenaran firman Tuhan, bukan mau kita sendiri, bukan keputusan kita semau kita sendiri. Memang Tuhan berikan kehendak bebas untuk kita bisa melakukan apapun juga semau kita, tetapi tindakan kita itu harus sesuai dengan kebenaran. Makanya hendaklah pinggangmu berikat, tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala. Kita mesti berjaga-jaga seperti perumpamaan dengan gadis bijaksana dan gadis bodoh itu. Gadis bijaksana tetap menyiapkan minyak sebagai persediaan, dan pelitanya tetap menyala ketika mempelai itu datang. Kita harus waspada. Kita harus sadarin diri kita sendiri. Kita kenali diri kita sendiri sampai hari ini. Posisi kita di hadapan Tuhan itu seperti apa? Kondisi kita seperti di hadapan Tuhan seperti apa? Jangan malah menjadi orang yang kelihatannya melakukan banyak aktivitas rohani padahal nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Hidup ngaco, karakter buruk, kelakuan jelek, jadi batu sandungan bagi banyak orang lain. Hidup dalam kenajisan, hidup dalam kekotoran. Itu yang Tuhan tidak berkenan. Kalau kita menantikan kedatangan Tuhan itu kedua kali, ya kita mesti berjaga-jaga dan waspada. Hidup dalam kebenaran dan hidup waspada. Menyediakan diri kita setiap saat. Kalau mempelai itu datang, kita ada siap dijemput di awan-awan permai. Ayat 36, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka baginya. Ini loh orang yang menanti-nantikan tuannya itu waspada. Ini kira-kira Tuhan saya datangnya jam berapa ya? Kok jam 7 belum datang, jam 9 belum datang, jam 12 belum datang, gak taunya jam 4 pagi, matanya masih terjaga. Hati-hati dan waspada, gak sembarangan, gak teledor, hidup gak maunya sendiri.
Ini loh orang yang menanti-nantikan Tuhan tuh memberi waktu, memberi tempat, memberi hidup untuk benar-benar sungguh menantikan Tuhan. Hidupnya nggak serampangan dipakai dengan melakukan hal seenak perutnya sendiri. Dari dulu juga banyak pendeta ngomong tentang kedatangan Tuhan, nyatanya belum datang. Nggak taunya kedatangan Tuhan bisa datang secara pribadi menjemput hidupmu masing-masing di rumah. Artinya ada kematian menjemputmu. Atau kedatangan nanti di awan-awan permai menjemput kita di awan-awan permai. Bisa saja. Makanya kita mesti berjaga-jaga. Selama kita masih dipercayakan nafas hidup ini, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, kita tuh berhati-hati, nggak mau sembarangan dan sembrono. Kita tahu suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan kita berdosa dengan mulut kita. Jangan berdosa dengan keputusan kita. Jangan berdosa dengan tindakan kita. Kita mau menyenangkan Tuhan. Ini orang yang menanti-nantikan Tuhan tuh waspada banget. Kenal dirinya sendiri itu seperti apa. Dia jagain. Dia tetap pakai pakaiannya yang kudus, suci, dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terus, sungguh-sungguh kita menjadi orang yang terjaga menantikan kedatangan Tuhan. Bukan orang yang sembrono dan sembarangan. Ayat ke-37, berbahagialah hamba yang didapatin tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Kalau hamba itu didapatin berjaga-jaga dan tuannya melihatnya, wah itu menjadi hamba yang disayangin tuh. Ketika ia datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ini kalau didapatin, tuannya datang tengah malam atau dini hari, tapi masih menunggu setia. Ini loh, ini orang hamba-hamba yang paling bahagia. Paling bahagia. Tapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kita nggak pernah tahu Tuhan itu datangnya kapan. Bisa menjemput kita secara pribadi, bisa menjemput kita di awan-awan permai. Tidak pernah tahu. Bagian kita apa? Mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Hidup seakan-akan hari ini hari yang terakhir. Kita mau dipanggil Tuhan. Hari hidupmu hati-hati, nggak mau sembarangan, nggak mau sembrono. Dijagain dengan baik. Punya tanggung jawab dengan baik. Kalau dipercayakan pekerjaan, bekerja dengan baik. Jadi karyawan yang baik. Jadi bos yang baik. Jadi pengusaha yang baik. Jadi apapun, pelajar, guru, pegawai, lawyer, pegawai pemerintahan, pemimpin, lakukan yang terbaik dan penuh tanggung jawab. Tuhan akan campur tangan. Dan Tuhan mau dapatin kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Ayat 41, kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Jawab Tuhan. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya dan memberikan makan kepada mereka pada waktunya? Kalau didapatin pengurus rumah itu setia dan bijaksana, pasti diangkat oleh tuannya menjadi kepala. Karena apa? Punya kesetiaan, setia banget dan bijaksana. Kita meski memiliki hati yang tetap setia loh. Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Setia dengan pasanganmu. Setia, sungguh-sungguh berjalan dalam kekudusan dan kesucian. Harus memiliki kesetiaan. Orang setia itu tekun. Melakukannya dengan tekun. Step by step. Terus berjalan bersama Tuhan. Step by step terus mengikuti Tuhan. Dan ujung hidup kita semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Karakter, kelakuan, dan tindakan kita. Bijaksana itu nimbang. Ini sesuai dengan firman Tuhan apa tidak? Ini bagaimana nih menerapkannya? Ini menguntungkan banyak orang atau hanya merugikan banyak orang? Orang bijaksana itu punya pertimbangan, punya hikmat. Bukan maunya sendiri. Bukan pakai keuntungannya sendiri. Kalau orang didapatin setia dan bijaksana, pasti tuannya akan angkat menjadi kepala atas semua hambanya. Akhirnya apa kalau dapat kayak begini? Memberi makan pada waktunya. Ayat 43, berbahagialah hamba yang didapatin tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya,
tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Ini orang yang kurang ajar sekali. Tuanku nggak datang-datang. Ngelihat orang lain, masa bodoh, dimusuhin, dipukulin, digebukin, dimanfaatkan seenaknya sendiri. Dia pesta pora, minum-minum, makan sepuasnya, dan mabuk. Tiba-tiba, ayat yang keempat, maka Tuhan itu pun akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, pada hari saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Setia itu penting. Kata setia diulang berkali-kali. Setia artinya tekun. Menantikan Tuhan itu tekun. Memiliki kegairahan setiap hari mencari Tuhan. Mengasihi Tuhan, mencintai. Hidup dalam ketetapan ilahi. Ayat 47, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa-apa yang dikehendakin tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ini kalau kita ini udah tahu Tuhan mau datang, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa nih, hidup seenak sendiri, nggak mau ngikutin instruksi apa yang Tuhan mau. Ini hambanya nggak mau ngikutin kehendak tuannya, hidupnya semaunya sendiri, nggak malah memiliki persiapan. Ya hidup mengasal-asalan, seenak perutnya sendiri. Hamba yang kayak begitu, ia akan menerima banyak pukulan. Kita kan nggak mau banyak pukulan. Kita mau menerima banyak berkat kok. Kita menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Hari ini kita melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Pak, bagaimana sih melakukan seperti apa yang Tuhan mau? Kalau Bapak Ibu belum paham, ikutin aja apa kata firman Tuhan. Lakukan setiap hari. Jalan terus sama firman. Firman ngomong apa? Hidupin. Praktekin dalam kehidupan hari-hari. Terus semakin hari nanti Tuhan bawa ke dalam level iman yang berbeda, dalam tingkat pengertian yang berbeda. Ini loh, orang yang setia melakukan kebenaran, apapun kondisinya, apapun yang terjadi, dia setia melakukan kebenaran, bukan hidup seenak dan semaunya sendiri. Ayat 48, tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Perhatikan, saya ulang ya. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan banyak lagi dituntut. Tuhan semakin percayakan kepada kita, semakin kita ngerti kebenaran, Tuhan akan pakai tuntut kita loh untuk melakukan kebenaran. Semakin kita bisa dipercayakan, kita akan dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Semakin bisa dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini engkau ngerti kebenaran, engkau akan dituntut untuk melakukan kebenaran. Semakin ngerti kebenaran, semakin dituntut lebih banyak lagi. Hari ini kita harus menjaga hati kita ini dengan baik. Kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Jangan pusing dengan isu yang di luar. Vaksin nanti, antikris, nanti ada ini, ada itu, nanti nggak bisa belanja. Udah, kalau kamu mikirin kayak begitu nanti kamu cemas, kamu nggak melakukan apa-apa. Hari ini apa yang Tuhan percayakan, kerjakan. Jangan pusing ngurusin isu-isu yang belum jelas jeluntrungannya. Apa itu jeluntrungannya? Belum jelas asal-usulnya. Jangan mikirin hal yang belum terjadi. Apa yang hari ini kita kerjakan dengan baik. Kita persiapkan hati kita dengan baik. Kita ngikutin kebenaran, kita lakukan kebenaran. Memang kita harus waspada dengan banyak hal. Tapi jangan sampai kamu dipenuhi dengan kekhawatiran. Karena perkembangan akhir zaman yang ada. Hari ini kita meski fokusnya kepada kehendak Tuhan. Hari ini saya ini sudah melakukan kehendak Tuhan apa belum sih? Hari ini saya ini sudah bisa dipercaya Tuhan apa belum? Atau hari ini saya itu sepanjang umur yang saya pernah lalui ini, ada orang umur 46, ada umurnya 50, ada umurnya 70, ada umurnya baru 20 tahun, umur 21 tahun, 31 tahun. Sepanjang umur saya ini, saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan apa belum? Saya sudah melakukan dengan tanggung jawab seperti mengerjakannya untuk Tuhan atau belum? Atau lebih banyak saya pakai waktu saya ini sembarangan dan sia-sia? Dengerin baik-baik. Waktumu yang ada hari ini harus dipakai dengan setia, dengan bijaksana, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan panggil kita menjadi orang percaya, bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi dipakai untuk melakukan kehendaknya, menyampaikan kabar baik, menjadi representasi dari pekerjaan Allah di muka bumi ini. Harusnya kita harus ngerti itu. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita berjalan dengan Tuhan, step by step terus, berjalan terus. Lama-lama kita akan ngerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita.
Hidupmu bukan kamu lagi. Hidupmu bukan melakukan kesenanganmu, menghabiskan masa tuamu seenak perutmu sendiri, menghabisin waktu yang ada dengan lakukan hal sia-sia. Tetapi waktu yang ada ini kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita hidup waspada di akhir zaman, supaya suatu hari ketika Tuhan datang, kita dapat menjadi hamba yang setia. Kalau didapati menjadi hamba yang tidak setia, kita akan menerima banyak pukulan loh. Tapi kalau kita dapati menjadi hamba yang setia, kita akan dipromosi dan dipakai Tuhan menjadi kepala bagi hamba-hamba yang lain. Artinya ada peninggihan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada otoritas yang Tuhan berikan dipertambahkan dalam kehidupan kita. Hidup kita harus hati-hati, harus waspada. Semakin hari semakin setia, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kita menjagain hati kita. Kapanpun Tuhan datang kita siap. Mau datang hari ini, besok atau lusa, kita siap. Kalau Bapak Ibu hari ini ketika Tuhan datang dan kau masih belum siap, artinya kau perlu pemberesan hatimu di hadapan Tuhan. Harus diberesin. Jangan waktu yang ada ini dipakai untuk melakukan hal kejahatan. Mukulin hamba-hamba yang lain itu. Berbuat jahat nih. Ayat yang ke-46, perhatikan baik-baik ayat 4. Ayat yang ke-45 mulai ya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat, kalau hamba itu jahat kelakuannya, dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memulai mukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan ini berbuat semena-mena ini, dan makan, minum, dan mabuk. Hidupnya pesta pora. Udah jahat sama orang lain, ketus sama orang lain, kepahitan, benci, dendam, jengkel, pokoknya negatif, busuk hatinya. Maka Tuhan hamba itu datang pada hari yang tidak disangkakannya, pada hari saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Dibunuh dan dibinasakan. Kalau didapatin, tetap jadi orang jahat. Coba cek masing-masing hatimu, melakukan kejahatan apa enggak selama panjang umur hidupmu. Sepanjang sampai dipercayakan kamu dengar firman hari ini, waktumu yang sudah berlalu itu, melakukan kejahatan di hadapan Tuhan atau melakukan hidup kebenaran. Kalau melakukan kejahatan, ya bertobat, balik kepada Tuhan, jangan diulang lagi. Emang kita masih banyak kesalahan dan pelanggaran, kita bisa jatuh dalam dosa, ya jangan bikin kesalahan lagi. Kita fokus jalan sama Tuhan, menantikan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita menjadi hamba yang setia, hamba yang bisa dipercaya Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita bisa masuk meja perjamuan kawin anak domba dan didapati menjadi orang yang tanggung jawab. Hari ini tanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Jadi suami tanggung jawab ngurusin, cari duit buat cukupin semua keluargamu, berikan tempat yang layak, makanan yang layak, tempat tinggal, kendaraan yang layak. Jadi tanggung jawab. Jadi istri pun juga begitu, anak-anak begitu. Jadi hamba Tuhan pun benar-benar tanggung jawab. Kalau kita ini melakukan segala sesuatu untuk nama Tuhan dipermuliakan, kita bukan menjadi orang yang tamak, serakah, dan egois loh. Tapi kita melakukannya dengan kemurnian dan ketulusan, memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Dan saya berdoa kita semua suatu hari didapati menjadi orang yang benar-benar hamba yang bijaksana dan setia, menantikan Tuhan kedua kali, dan kita menjadi hamba yang baik dan menyenangkan serta berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami materikan firman-Mu dengan darah-Mu, nempel dalam hati kami, menjadi kehidupan, praktek hidup kami hari menyenangkan hati-Mu. Ajarin kami untuk setia, hidup dalam kekudusan kesucian, hidup dalam kebenaran, menantikan Kau kedatang kedua kali. Ajarin kami bisa memisahkan mana gosip, mana berita busuk, mana berita jelek, mana berita mengkhawatirkan, supaya kami bisa memilahnya dan kami tetap bisa tanggung jawab bekerja sampai garis akhir kami didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu dan mengerjakan tanggung jawab seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, ajari kami terus mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat kehendak-Mu, berjalan seperti yang Kau mau, dan menyenangkan hati-Mu. Malam hari ini kami berdoa juga orang-orang yang sakit oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healed in Jesus' name. Jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau sehat. Umurmu dipertambahkan dan hidupmu semakin sehat dan dipakai Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.